صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم رب الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نشهدهم على والدين رب اغفر لنا منك برحمتك ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat gerhana rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat menakjubkan ini, marilah kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bulan, yang telah menciptakan tumbuhan dan bebatuan, yang telah menciptakan daratan dan lautan, yang telah menciptakan gunung-gunung dan jurang,
yang telah menciptakan seluruh alam. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Perkasa. Dialah Allah yang Maha Mencipta. Dialah Allah yang Maha Menghidupkan. Dialah Allah yang Maha Mematikan. Dialah Allah yang Maha Menghidupkan untuk kedua kalinya. Dialah Allah yang telah mengatur seluruh pergerakan semesta dengan ketelitian yang sempurna. Tak ada cacat sedikit pun di dalamnya, sebab dialah Allah yang maha sempurna, sehingga seluruh benda-benda di jagat raya berada pada posisi masing-masing dengan sangat serasi, selaras, indah, penuh keteraturan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat gerhana rahimakumullah. Pada kesempatan yang langka ini, di mana Allah menakdirkan terjadinya gerhana matahari di penghujung bulan Ramadan, di beberapa hari datangnya Idul Fitri, marilah kita sejenak merenung, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Tiada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu menandingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat fenomenal ini, kami wasiatkan kepada diri dan juga kepada jamaah sholat gerhana sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta manfaat dan mudarat. Jika kita memohon turunnya rahmat dan barokah, maka permohonan itu haruslah kita iringi dengan takwa. Jika kita berdoa agar dijauhkan dari wabah dan musibah, maka doa itu haruslah kita sertai dengan takwa. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana rahimakumullah. Peristiwa gerhana matahari yang sedang terjadi saat ini, yang tengah kita saksikan bersama saat ini, sesungguhnya tak lebih sebagai tanda atau ayat. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Dan kita pun juga bersyukur dengan adanya gerhana matahari yang lebih kita kenal dengan gerhana matahari hibrida ini, yang tengah kita alami saat ini. Kita semua memiliki pengetahuan lebih baik. Ilmu falak menunjukkan bahwa gerhana matahari terjadi akibat kesejajaran matahari
bulan dan bumi dari perspektif 3 dimensi, dengan bulan berada di tengah-tengah keduanya. Kesejajaran itu adalah buah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Baik bulan dan bumi bergerak secara teratur mengikuti sunnatullah. Memang beberapa gerhana matahari yang pernah terjadi sering menjadi pertanda peristiwa-peristiwa penting. Misalnya gerhana matahari cincin yang terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 1207 sebelum Masehi, bertepatan dengan puncak penaklukan tanah Palestina oleh pasukan pimpinan Nabi Yusha. Gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 1533 sebelum Masehi, bertepatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tanah Palestina. Gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 24 November tahun 569 Masehi nampak di kota suci Mekah dan terjadi berdekatan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gerhana matahari cincin yang terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 632 Masehi, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu masih bayi. Tidak heran kalau kemudian sebagian masyarakat bangsa Arab pada saat itu menduga dan mengira-ngira bahwa ada hubungan antara kedua peristiwa itu, antara peristiwa wafatnya Ibrahim putra Rasulullah dan peristiwa gerhana matahari cincin yang terjadi di zaman Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menegaskan tentang peristiwa gerhana matahari dalam sebuah khutbahnya. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la takhshifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Lebih lanjut Rasulullah menjelaskan dalam khutbahnya, fa idza ra'aitumuhuma fafaj'u ila shalah. Jika kalian melihat terjadi gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat. Beliau baginda Rasul juga menyampaikan dalam khutbahnya, walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawfullahu bihima ibadahu. Gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan keduanya ia menakut-nakuti dan memperingatkan hamba-hambanya. Dengan hadis ini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah peristiwa astronomi yang sama sekali tidak berkaitan dengan nasib buruk seseorang atau nasib buruk sebuah bangsa.
Dari hadis ini pula kita dapat mengetahui bahwa hikmah utama dari gerhana adalah peringatan bagi para hamba agar menjauhi seluruh kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai kebaikan seperti sholat, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat gerhana rahimakumullah. Sebagaimana peristiwa gerhana, terjadinya gempa, merebaknya berbagai wabah dan musibah-musibah yang lain, semuanya adalah peringatan bagi para hamba agar sesegera mungkin menjauhi maksiat dan bersegera untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan." Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah wahai seluruh kaum beriman agar kalian memperoleh keberuntungan. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah